بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, maba'ad, ihbati fillahi, azanillahu wa yakum. Teman-teman yang semoga dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, jika kita mendengar teman-teman ya hadis tentang keutamaan mengantar jenazah ke kuburan, tentu kita akan sering untuk melakukannya. Pastinya karena keutamaan tersebut sangatlah besar dan pahalanya itu sangatlah luar biasa. Karena Rasulullah SAW bersabda dalam hadisnya yang mulia, apabila kita ikut menyolatkan jenazah, lalu kita mengantar sampai ke kuburan untuk menguburkan jenazah tersebut dengan niat ikhlas mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, itu pahalanya sebesar gunung Uhud. Masya Allah, tabarakallah teman-temannya. Namun di sini teman-teman ya, bagaimana jika ada orang yang mengantar jenazah dengan melakukan hal tersebut akan tidak lazim. Di sini saya akan menampilkan ada cuplikan sebuah video, ada segerombolan orang yang mengantarkan jenazah dengan membawa seperti obor, lalu mereka teriak-teriak, dan yang lebih mirisnya lagi teman-temannya, mereka mengantar jenazah tersebut berpakaian seperti horor, layaknya hantu. Tentu ini kalau saya mengatakan teman-teman ya, suatu pelecehan kepada syariat agama Islam. Karena di dalam agama Islam ini kita tidak boleh sengaja memainkan syariat agama Islam. Apalagi ini cara menguburkan jenazah. Dan entah teman-temannya apakah ini hanya sebuah tutorial atau memang ini fakta mereka melakukan hal tersebut. Coba kita langsung simak videonya. Hal seperti ini teman-teman ya, itu tidak patut kita lakukan jika kita benar-benar muslim yang sejati. Karena sejatinya seorang muslim itu benar-benar tunduk akan syariat agama Islam. Tidak boleh kita main-main di dalam syariat agama Islam ini. Apalagi sampai mengantarkan jenazah dengan tutorial yang seperti itu. Dan jika kita melihat kelakuan yang seperti itu teman-teman ya, tidak lain itu adalah orang-orang yang jahil dan sengaja ingin merusak agama Islam. Padahal Rasulullah SAW sudah menjelaskan tata cara kita bagaimana mengantarkan jenazah ke kuburan. Tidak boleh kita berteriak-teriak, tidak boleh kita membawa api. Mengantarkan jenazah ke kuburan tersebut harus hening teman-teman ya, karena di sana ada keluarga yang lagi berduka cita. Jadi tidak boleh kita seenaknya berteriak-teriak seperti itu. Hal ini teman-teman sebagaimana yang dijelaskan oleh Ustadz Mujiman, bagaimana tata cara kita mengantarkan jenazah sesuai tuntunan Rasulullah SAW. Coba kita simak video berikut ini. Pada saat mengantar jenazah, itu boleh di depan, boleh di belakang, boleh di kanan, boleh di kiri. Jadi mengantar jenazah ini tidak harus di belakang. Kalau mau mengantar di depan boleh, nyiki apa ya? Mendahului boleh. Samping kanan kirinya juga boleh. Tidak ada aturan khusus harus di belakang. Jadi tidak ada aturan khusus harus di belakang. Yang dilarang malah mengiringi dengan api. Nah, mengiringi dengan api itu sebagaimana disebutkan dalam Ahkamul Janaiz itu dilarang. Sehingga tidak perlu bawa api pada saat mengiringi jenazah. Silahkan diantar, rasa tidak perlu bawa api. Kemudian juga pada saat mengiringi jenazah itu makruh bersuara keras. Jadi makruh bersuara keras, ora bengok, tidak teriak-teriak. Dan tidak ada bacaan khusus pada saat mengiringi jenazah. Tidak ada bacaan khusus, sehingga tidak perlu membaca zikir khusus, karena memang tidak ada bacaan khusus.
Baik bacaan zikir maupun bacaan Al-Quran, tidak ada bacaan khusus di situ. Cukup pada saat mengantarkan jenazah itu dengan khidmat, dengan apa namanya, tenang, tidak bengok, tidak pula apa namanya sembrono atau geguyon, tapi hendaknya mengantar sampai ke pemakaman, menjaga supaya lisannya tidak mengucap yang aneh-aneh. Bapak dan saudara yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu terkait mengiringi jenazah. Masih terkait mengiringi jenazah, itu juga pada saat kita mengantarkannya itu tidak lelet, tahu lelet ya, tapi hendaknya bersegera. Jadi bersegera. Nek cara Jawane rekat apa ya? Apa rekat itu? Cepat. Nabi menyebutkan asri'u, hendaknya bersegera. Jadi ketika memikul, mengiringi itu bersegera, tidak lambat, ojo santai, tapi bersegera. Maka menyegerakannya itu baik jenazahnya itu soleh ataupun toleh, itu semuanya baik. Fa'in takus solihah fa khairun taktumunaha. Kalau baik, maka kebaikan yang akan segera mendapatkan balasannya. Wa in takusi wa dzalika, kalau ternyata bukan yang baik, fasyarun tatu'unahu an riqabikum, maka segera melepas keburukan dari pundaknya, sehingga tetap baik ketika kita bersegera ketika mengantar jenazah. Dulu ketika sahabat Abu Bakar, sahabat Umar itu mengantar jenazah, beliau mengantar di depan jenazah, jadi mendahului. Jadi mendahului jenazahnya itu. Kemudian juga pada saat mengantar jenazah dimakruhkan bersuara keras, dimakruhkan berzikir, dimakruhkan membaca Al-Quran. Karena ashabu Rasulillah, karena dulu para sahabat Rasulullah itu tidak suka mengeraskan suara di 3 waktu. Yang pertama itu adalah di sisi jenazah, yang kedua itu saat zikir, yang ketiga itu saat perang. Jadi di 3 situasi itu para sahabat tidak suka mengeraskan suara. Maka ketika kita ada di dekat jenazah tidak berteriak-teriak. Demikian pula pada saat zikir, tidak zikir dengan bengok dengan suara, tidak zikir dengan suara keras, tapi cukup zikir dengan suara lirih. Demikian pula pada saat perang. Pada saat perang juga para sahabat tidak suka mengeraskan suara. Yang suka mengeraskan suara dalam perang itu dalam film saja. Ya aja gitu. Kalau aslinya itu malah boros tenaga. Karena dalam perang yang diajarkan di dalam agama kita itu hendaknya menghemat tenaga, termasuk tidak banyak berteriak, ora kokean, bengok. Demikian pula dimakruhkan duduk sebelum jenazah dilepas dari pundak. Jadi kalau jenazah belum dilepas dari pundak, yang mengantar belum duduk. Kalau jenazah sudah dilepas dari pundak, baru duduk. Idza taba'tumul janazah fala tajlisu. Janganlah jika kalian mengantar jenazah, janganlah duduk hatta tudu'a bil ard, sampai jenazahnya diletakkan. Jadi di sini disebutkan kalau kalian mengikuti jenazah, mengiringi jenazah, jangan duduk sampai jenazahnya diletakkan. Dan cara meletakkannya itu dari arah kaki, bukan diangkat kucirnya kanan kiri. Jiro lu nying. Biasanya diangkat kanan kiri apa diturunkan pelan-pelan? Kucirnya? Ya? Oh ya, jadi tidak direkomendasikan untuk diangkat apa kucirnya. Ini sebagian tempat ada yang gitu. Yo, siji, loro, telu, angkat, nying. Ya, itu tidak dibenarkan itu. Kata Nabi kasru'at mil mayit kakasri hayyan, memecahkan tulang mayit sama dengan memecahkan tulang yang masih hidup. Jadi hendaknya bahasa Jawanya itu diranting ya. Kalau bahasa Indonesianya apa? Oh Pak, bahasa Indonesianya. Jadi ada yang tahu? Saya tidak tahu. Jadi dari arah kaki diturunkan perlahan. Jadi ditampani, dipopong. Bertiga itu ideal. Baik, Bapak dan Saudara. Dan bagi yang mengantar jenazah, itu yustahabbu liman hadarat dafna,
dianjurkan bagi orang yang menghadiri pemakaman itu untuk mengambil tanah 3 genggam untuk dilempar. Fayarmi biha fil qabri min jihati ra'sil mayyit. Nah, dilempar dari arah kepala. Nah, ini anjuran sebagaimana li fi'li Rasul sallallahu alaihi wasallam dalika. Sebagaimana Rasul melaksanakan yang demikian itu. Nek melu ngrugi ya luwih apik dari awal sampai akhir. Tapi kalau tidak ya bisa 1, 2, 3. Baik. Ya kalau enggak ya enggak apa-apa, ini bukan wajib. Dan begitulah teman-teman ya, indahnya Islam. Jika kita beribadah sesuai tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka hati ini akan menjadi tenang. Jadi apa yang dilakukan oleh orang-orang tadi jelas menyalahi syariat dan itu bertentangan dengan syariat Islam. Dan mereka itu teman-temannya sengaja ingin merusak agama Islam ini. Jika apa yang mereka lakukan tersebut niatnya hanya sebatas untuk main-main saja, itu bahaya teman-temannya. Secara tidak langsung bisa jadi mereka bisa keluar dari agama Islam karena main-main di dalam syariat agama Islam. Oke teman-temannya, semoga video ini bermanfaat. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.